Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang memiliki kisah inspiratif yang diceritakan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahfi. Cerita ini memperlihatkan keberanian dan keteguhan iman dari 7 pemuda yang menjalani kehidupan pada masa pemerintahan Raja Dqyanus. Dalam surat Al-Kahfi, kisah ini memberikan gambaran tentang bagaimana Ashabul Kahfi menolak penyembahan berhala yang diwajibkan oleh Raja Dqyanus. Keberanian mereka untuk tetap teguh pada iman, meskipun dihadapkan pada ancaman hukuman mati, memberikan inspirasi bagi umat Islam. Diceritakan bahwa Raja Dqyanus dengan pasukannya memaksa 7 pemuda Ashabul Kahfi untuk menyembahnya serta berhala-berhala di lingkungan istananya. Ancaman hukuman mati menghantui siapa saja yang tidak mentaati perintahnya. Di tengah tekanan dan ancaman tersebut, 7 pemuda memilih untuk tidak tunduk pada kebijakan penyembahan berhala. Nama dari 7 pemuda Ashabul Kahfi adalah Maksalmina, Tamilka, Martinus, Kastunus, Bairunus, Yadbunus, dan Darimus. Ada pula seekor anjing bernama Kitmir yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, "Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, wahai Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk." Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 14 artinya, "Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Tak ingin berkompromi dengan kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke-7 pemuda tersebut memutuskan melarikan diri ke sebuah gua. Keberanian mereka menyiratkan pesan penting tentang keinginan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Sesampainya di gua, ke-7 pemuda ini tidak hanya bersembunyi, tetapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah memberikan rahmat dan petunjuk yang lurus bagi mereka. Allah menjawab doa-doa mereka dengan menidurkan mereka selama 309 tahun. Keajaiban ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi hamba-Nya yang setia. Setelah tidur lebih dari 3 abad, salah satu dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan uang perak yang mereka bawa pada zaman Raja Dqyanus. Alhasil hal tersebut membuat warga kebingungan hingga membawa mereka menghadap raja yang berkuasa pada saat itu. Sang pemuda menceritakan bahwa mereka melarikan diri saat pemerintahan Raja Dqyanus karena tidak ingin menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja yang saat itu berkuasa seketika kaget karena Raja Dqyanus telah lama meninggal dan pemuda tersebut tertidur selama ratusan tahun. Setelah pertemuan itu, Allah memilih untuk mencabut nyawa Ashabul Kahfi. Sang raja pun dengan hormat menyusun jenazah mereka dan membangun masjid di dekat gua untuk mengenang keberanian dan keimanan mereka. Kisah Ashabul Kahfi memberikan inspirasi yang mendalam melalui kisahnya dalam Al-Quran.
Cerita ini tidak hanya mengajarkan tentang keberanian dan keteguhan iman 7 pemuda pada zamannya, tetapi juga memberikan sejumlah pelajaran berharga bagi setiap muslim. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan betapa pentingnya menjaga keimanan dalam menghadapi tekanan dan ujian kehidupan. Ini menggambarkan bahwa teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan iman harus menjadi prioritas, bahkan jika menghadapi kesulitan yang besar. Perlindungan Allah yang melalui tidur panjang selama 309 tahun juga menunjukkan bahwa kekuasaan dan rahmat-Nya melampaui pemahaman manusia. Ini memberikan kita pelajaran bahwa ketika seseorang berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan memberikan pertolongan, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Kisah Ashabul Kahfi memiliki kisah yang penuh dengan hikmah, sebab keteladanan dari Ashabul Kahfi menjadi pembelajaran bagi umat Islam. Hal ini karena mereka menolak untuk menyembah berhala, meskipun ancamannya adalah hukuman mati. Ashabul Kahfi, kata ashab berarti penghuni dan al-kahfi memiliki arti gua. Ashabul Kahfi berarti penghuni gua. Merupakan kisah dari 7 pemuda dari negeri Afatus. Para pemuda ini senantiasa mempertahankan keimanannya dari kezaliman seorang raja yang angkara murka, membabi buta, biadab, jahat, dan hianat kepada umat. Sementara raja yang berkuasa waktu itu bernama Raja Dikianus atau Decius. Ia merupakan kaisar dari bangsa Romawi yang berkuasa sekitar tahun 249 Masehi atau 251 Masehi. Dalam kekuasaannya, ia memaksa rakyatnya supaya meninggalkan agama mereka dan beralih menyembah berhala. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua, mereka berdoa dan Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada para pemuda Ashabul Kahfi dengan ditidurkan selama 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25, Allah berfirman yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Ketika mengetahui mereka bersembunyi, Raja Dikianus memerintahkan rakyatnya untuk menangkap ke-7 pemuda tersebut. Namun tak ada satupun yang berani masuk gua. Akhirnya Raja Dikianus memutuskan menutup gua agar ke-7 pemuda tersebut mati kelaparan. Setelah tertidur selama 309 tahun, maka mereka dibangunkan Allah. Setelah mereka bangun, tidak satupun di antara mereka yang tahu dengan tepat berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka berada di dalam gua. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, Allah berfirman, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Mereka yang lain berkata lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Akhirnya salah seorang di antara mereka diminta untuk pergi ke kota untuk membeli makanan. Akan tetapi para pedagang menolak uang mereka sebab uang yang bergambar Raja Dikianus yang digunakan pemuda tersebut tidak berlaku lagi. Pedagang tersebut merasa heran, kemudian pemuda tersebut menceritakan teman-temannya yang ada di dalam gua. Salah satu petugas kerajaan menghampiri dan menanyakan mengenai pemuda tersebut. Pemuda itu bercerita tentang alasan mereka tidur di dalam gua. Para pemuda itu diberitahu bahwa Raja Dikianus telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Sekarang negeri ini dipimpin oleh Raja Theodosius yang beriman kepada Allah. Kejadian ini dilaporkan kepada raja.
Mendengar kabar ini, raja bersyukur kepada Allah karena telah diberi kesempatan untuk menyaksikan secara langsung keagungan Allah. Kemudian raja mengadakan upacara penyambutan keluarnya 7 pemuda dari dalam gua yang telah mereka huni selama 309 tahun. Dari penjelasan apa artinya Ashabul Kahfi di atas, dapat diketahui bahwa Allah akan melindungi hambanya yang menjaga keimanannya. Bahkan Allah dapat melakukan hal tersebut dengan mudah meskipun di luar akal manusia.